Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wahdin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa mengisi sisa-sisa umur kita dengan kebaikan. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah mendidik kita, membimbing kita sebagai umatnya, sehingga kita bisa melaksanakan dan mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas beberapa etika dan adab ketika berpuasa. Puasa ini sebagaimana yang kita telah ketahui dalam definisi dalam berpuasa adalah menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya fajar. Maka saya akan membahas mulai dari awal ketika berpuasa, bagaimana adab-adab yang seharusnya kita lakukan di dalam menjalankan puasa kita, agar tujuannya adalah bagaimana puasa kita ini mempunyai makna, sehingga apa yang sudah kita kerjakan, puasa yang sudah kita kerjakan ini mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bagaimana kita makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu mendapatkan ada keberkahan. Dari awal kita mulai berpuasa, mau mengerjakan berpuasa, diantaranya dari awal sebelum terbitnya fajar adalah bersahur. Karena sebelum kita melakukan puasa Ramadan di siang hari, kita sudah menata niat kita, menata bagaimana besok kita sudah siap di dalam berpuasa. Maka sebelum kita melakukan puasa di siang hari, kita melakukan sahur. Maka Rasulullah mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Dan di dalam sabdanya yang lain adalah tasahharu walau bijur'atin ma'in. Bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Ini menandakan bahwa hadis ini menekankan kita bagaimana pentingnya kita bersahur. Karena selain daripada mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu untuk bersahur, karena supaya juga agar kita puasa kita kuat di dalam menegakkannya. Jadi yang pertama adalah sahur. Jadi usahakan kita pertama kali adalah bersahur. Yang kedua adalah hifdzul lisan wal jawarih an mukhalafah. Setelah kita bersahur, kita melakukan puasa di sepanjang hari, maka yang perlu kita perhatikan adalah adab yang kedua adalah hifdzul lisan wal jawarih an mukhalafah.
yaitu menjaga lisan dan tingkah kita an-mukhalafah dari hal-hal yang tidak baik, sehingga puasa kita ini mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zurin wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba." Rasulullah mengatakan, man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaula zur, perkataan dusta, perkataan bohong, wal amala bihi, dan pekerjaan atau perbuatan yang semisalnya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh dan meninggalkan ta'amahu, ayyada atau amahu wa syaraba, yaitu dia meninggalkan makan dan minum. Maksudnya apa? Bahwasannya Allah tidak akan butuh makan dan minum kita, dahaga kita, lapar kita, kalau kita tidak bisa meninggalkan qaula zur, perkataan dusta. Ini adab etika yang kedua. Jadi bagaimana kita menghindari di dalam puasa kita, di dalam kita mengerjakan puasa Ramadan, khususnya di siang hari, yaitu menjaga dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang dusta, perkataan yang ghibah, perkataan yang menyakiti orang lain. Ini penting sekali, jangan sampai kita hanya meninggalkan makan dan minum kita, tetapi omongan kita, perbuatan kita tidak berpuasa, sehingga kita akan sia-sia, amalan kita sia-sia di hadapan Allah, yaitu falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh hajatnya itu, yaitu ketika kita meninggalkan makan dan minum. Di dalam riwayat yang lain, wa idza kana yaumu shaumin ahadikum, dan jika salah seorang dari kalian berpuasa, fala yarfus, maka janganlah mengatakan fala yarfus, perkataan yang kotor, wala yaskhaf, dan juga perkataan yang bertindak bodoh. Fa in sabahu ahadun, dan apabila seseorang itu mengajak, berdebat, mencela, mengganggunya, mengejeknya misalkan, au qatalahu, atau mengajak bertengkar, atau mengajak ribut di antara kita, fal yakul, maka dia hendaknya mengatakan inni shaim, saya sedang berpuasa. Ini pentingnya bahwasannya Rasulullah menyampaikan ketika ada seseorang yang mengatakan atau yang mengajak duel kita, mengajak bertengkar, maka kita katakan inni shaim, saya sedang berpuasa. Ini bahwasanya kita menjaga puasa kita supaya tidak sia-sia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengatakan saya berpuasa ketika kita diundang di dalam majelis atau ditawari makan, di dalam suatu undangan, maka kita mengatakan ini shaim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain, idza du'iya, apabila diundang, ahadukum, salah satu di antara kalian, ila ta'amin, di dalam makanan, wa huwa shaim, dan dia sedang berpuasa, fal yakul inni shaim, maka hendaklah mengatakan ini shaim. Jadi ketika kita di suatu majelis disuguhkan makanan, maka kita mengatakan ini shaim. Kalau kita diundang misalkan dalam hajat atau mungkin undangan yang lain dan di situ ada makanan, ketika kita sedang berpuasa dan kita menjaga tuan rumah, maka katakan kita dalam keadaan berpuasa. Yang selanjutnya, yang keempat adalah mengawali buka dengan makanan, yaitu ketika kita berbuka, maka Rasulullah mengatakan ketika kita berbuka, maka yang paling baik adalah menyegerakannya, yaitu Rasulullah bersabda, kana yafturu qabla ayyusalliya ala rutobatin,
yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan beberapa butir kurma basah, rutop, yaitu sebelum sholat. Fa'ilam yakun fatamrot, yaitu kalau tidak ada maka kurma kering. Fa'ilam yakun, maka tidak ada, dan ketika kurma tidak ada maka Rasulullah mengatakan hasu khuswatin min ma'in, yaitu dengan air. Jadi ketika Nabi menjelaskan kita berbuka dengan pertama adalah kurma, itu sunnahnya adalah kurma. Ketika tidak ada kurma maka yang paling mudah adalah dengan air. Itu yang keempat. Jadi bagaimana kita mengawali berbuka kita, mentakjilkan, yaitu mensegerakan berbuka dengan makanan yang tertentu. Yang selanjutnya, yang kelima adalah memang menyegerakan berbuka, takjil. Makanya di situ di dalam kita berbuka puasa ada namanya istilahnya takjil berbuka. Yaitu artinya apa? Kita untuk mensegerakan dengan makanan tertentu untuk membatalkan puasa kita. Jadi tidak berlama-lama untuk berpuasa. Jadi ketika mendengarkan adzan, ketika mendengarkan itu kita langsung berbuka puasa. Sebagaimana sabdanya Rasul, An Sahlin Ibnu Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah mengatakan la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah, yaitu manusia senantiasa dalam kebaikan ma ajjalul fitrah, selagi mereka menyegerakan berbuka. Jadi ketika kita menyegerakan berbuka itu mendapatkan nilai kebaikan, yaitu sebaik manusia dalam senantiasa kebaikan. Jadi ketika kita menyegerakan berbuka, kita menjadi manusia yang senantiasa dalam kebaikan. Di dalam riwayat yang lain juga Allah mengatakan dalam hadis qudsi, qallahu azza wajal ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Hambaku yang paling kucintai adalah yang paling menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Imam. Jadi adab yang kelima adalah menyegerakan berbuka. Yang terakhir adalah sebagaimana yang tadi pertama, yaitu bersahur, mengakhirkan sahur. Jadi sunnah atau adab dalam berpuasa adalah ketika kita mengakhirkan sahur. Sebagaimana dalam riwayat Amr bin Maimun, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajalun nas iftar, yaitu orang yang paling menyegerakan berbuka. Jadi para sahabat itu yang selalu menyegerakan berbuka, dan wa abdarum sahura wa abtihum sahura, dan dia mengakhirkan atau melambatkan sahur. Jadi ketika kita bersahur jangan di tengah malam atau sepertiga malam. Jadi kira-kira sebelum 50 ayat, sekitar 10 menit atau 15 menit lah sebelum adzan subuh. Jadi ketika kita berpuasa atau bersahur, maka kita mengakhirkan sahur kita. Maka dengan itu harapan kita adalah bagaimana puasa kita bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis, air mineral alami Al-Islah.